Satu, dua, tiga. Ide gila Sintayong menyulap timnas Indonesia dengan pemain kelas Eropa. Timnas Indonesia akan selevel dengan timnas Jepang dan Korea Selatan. Indonesia siap jadi kuda hitam Piala Asia 2023. Coach Sintayong gagal membawa timnas Indonesia menembus final Piala AFF 2022. Permainan timnas juga belum maksimal. Padahal, timnas Indonesia akan bertanding di Piala Asia pada bulan Juni mendatang. Jangankan melawan Jepang dan Korsel, melawan Thailand dan Vietnam saja kita terseok-seok. Sintayong harus merombak total skuad Garuda jika ingin menaikkan level permainan timnas Indonesia di Piala Asia. Karena hanya tersisa 5 bulan lagi, maka naturalisasi pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa adalah solusinya. Bahkan beberapa di antaranya sudah resmi menjadi WNI seperti Elkan Bagot, Jordi Amat, dan Sandy Walsh. Inilah skuad mengerikan timnas Indonesia jika Sintayong menggunakan full pemain naturalisasi kelas Eropa. Kita mulai dari posisi penjaga gawang. Meskipun penampilan Nado bersama timnas Indonesia tidak terlalu buruk, namun kita perlu mencoba kiper kelas Eropa keturunan Indonesia. Yang paling potensial adalah Cyrus Margono yang berusia 21 tahun. Saat ini Margono bermain untuk klub Panathinaikos B di kasta kedua Liga Yunani. Indonesia sangat butuh kiper dengan postur tinggi seperti Margono yang memiliki tinggi 190 cm. Karena salah satu kelemahan timnas Indonesia adalah bola-bola udara saat melawan tim yang berpostur tinggi. Darah Indonesia Margono diperoleh dari ayahnya yaitu Johan, sedangkan ibunya berasal dari Iran. Namun Margono belum juga merespon kesediaannya membela timnas Indonesia. Selanjutnya adalah posisi bek. Di posisi bek tengah, Indonesia tentu dapat memainkan Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Elkan Bagot yang sudah resmi menjadi WNI. Jordi Amat adalah bek yang sangat berpengalaman. Ia pernah bermain di Liga Spanyol, Belgia, Inggris, bahkan Liga Champions Eropa. Ia bahkan pernah membuat Messi dan Ronaldo kesulitan menembus pertahanannya saat ia bermain di La Liga. Saat ini ia bermain untuk Johor Darul Takdim di Liga Malaysia. Laga Indonesia versus Kamboja di gelaran Piala AFF 2022 adalah debut Jordi Amat bersama timnas Indonesia. Ia pun mencatatkan statistik yang baik saat membela timnas Indonesia selama Piala AFF 2022 digelar. Jordi Amat tentu sangat layak untuk tampil di Piala Asia 2023. Selanjutnya ada Sandy Walsh. Ia gagal debut bersama timnas di Piala AFF 2022 meskipun sudah resmi menjadi WNI. Bek berusia 27 tahun ini saat ini bermain untuk klub KV Mechelen di Liga Pro Belgia. Tentu saja, debutnya bersama timnas di Piala Asia 2023 akan sangat dinantikan. Selanjutnya adalah Elkan Bagot. Elkan Bagot menjadi bek muda potensial untuk Indonesia dengan tinggi menjulang mencapai 197 cm. Bek kelas Eropa ini bermain untuk Gillingham FC di Divisi 2 Liga Inggris. Meskipun lahir di Thailand dan besar di Inggris, Elkan justru memilih timnas Indonesia sebagai kewarganegaranya, karena ibunya adalah orang Indonesia. Pemain berusia 20 tahun ini juga sudah bermain 10 kali untuk timnas Indonesia dan mencetak 1 gol. Elkan adalah tembok masa depan lini pertahanan timnas Indonesia.
Di posisi bek kanan, Sintayong bisa memilih Joe Ferguson atau Joseph Simatupang. Pemain muda berusia 19 tahun ini memiliki darah Indonesia dari ibunya. Saat ini, dia bermain di Blackburn Rovers di Liga Inggris. Namun, belum ada status kepastian apakah ia bersedia bermain untuk timnas Indonesia. Di posisi bek kiri, Sintayong bisa memilih Ian Maatsen. Maatsen memiliki keturunan Indonesia dari ayahnya. Pemain berusia 20 tahun ini sangat direkomendasikan untuk dinaturalisasi, karena saat ini ia bermain untuk klub Burnley yang berlaga di Liga Inggris. Tentu saja, kombinasi antara Alkan Bagot, Jordi Amat, Sam Walsh, Joe Ferguson, dan Ian Maatsen akan membuat lini pertahanan Indonesia kokoh dan solid. Selanjutnya, posisi gelandang. Di posisi gelandang bertahan ada Sainul Patinama. Ia saat ini bermain di klub Viking FK di Liga Norwegia. Ia sangat berkontribusi banyak di klubnya. Pemain berusia 24 tahun ini sedang dalam proses naturalisasi. Ayahnya adalah orang Indonesia dan ibunya orang Belanda. Kehadiran Saina akan menghidupkan lini tengah timnas Indonesia di Piala Asia nantinya. Selanjutnya, ada Jairo Ridewar. Ia merupakan pemain gelandang keturunan Indonesia yang bermain di klub Crystal Palace di Liga Inggris. Tentu saja, kemampuan pemain berusia 25 tahun ini sangat dinantikan oleh timnas Indonesia. Meskipun saat ini, belum ada upaya dari PSSI untuk melakukan naturalisasi kepada Jairo. Selanjutnya, ada Ivar Jenner. Jenner bermain untuk Jong Utrecht di Divisi 2 Liga Belanda. Pemain muda berusia 18 tahun ini sedang dalam proses naturalisasi untuk membela Indonesia U20 di Piala Dunia. Tentu saja, ia bisa dicoba di timnas senior di Piala Asia nantinya. Di posisi striker, Sintayong bisa memilih Ragnar Oratmangon. Ragnar memiliki darah Indonesia dari ayahnya, meskipun ia belum masuk radar naturalisasi oleh PSSI. Ia saat ini bermain di klub FC Groningen di Liga Belanda. Ragnar dengan tinggi mencapai 182 cm sangat potensial untuk dijadikan striker timnas Indonesia. Ia bahkan bisa bermain sebagai sayap kiri. Kehadiran Ragnar akan mengatasi permasalahan lini depan Indonesia yang sulit mencetak gol. Selain itu, ada Ilyas Al-Haf. Ia adalah striker keturunan Indonesia, Belanda, dan Maroko yang bisa menjadi opsi timnas Garuda. Pemain kelahiran 23 Februari 1997 itu kini diketahui bermain untuk tim kasta kedua Liga Belanda, Almere City. Berikutnya, ada nama Jim Coku yang merupakan pemain keturunan Indonesia di klub Belanda yang membela Vitesse U18. Pemain bernama lengkap Jim Roberto Coku bermain sebagai penyerang, depan dan tengah. Pemain yang lahir pada 5 Juli 2004 bergabung dengan Vitesse U18 sejak 1 Juli 2020. Ia memiliki keturunan Indonesia khususnya Jawa dari pihak ayahnya, Raymond Coku. Mengutip Transfermarkt, Jim telah mencatatkan 14 kali bermain pada musim 2021 hingga 2022. Dan berhasil mencetak 6 gol serta assist 3 peluang. Oleh sebab itu, Jim bisa menjadi opsi lebih baik bagi timnas Indonesia. Dengan skuad full naturalisasi kelas Eropa, bukan tidak mungkin Indonesia menjadi tim yang menakutkan di Piala Asia 2023. Apakah kalian setuju jika Indonesia menggunakan full naturalisasi? Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan salam olahraga.